warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Nah di sini kita akan servis bagian CVT motor Vario ini, Vario 125 generasi kedua ya, atau facelift. Nah di sini ada sedikit suara ya, timbul kelotok-kelotok ya. Kita akan dengarkan dulu suaranya seperti apa. Kita dengarkan lebih dekat ya suaranya. Gak enak didengar banget ya. Nah ini dan stasionernya nggak stabil ya. Nanti kita akan coba periksa ya di bagian TPS nya. Ini sudutnya sudah benar atau belum. Nanti kita akan reset. Kita coba perhatikan dulu di sini. Kita akan coba reset dulu bagian TPS nya ya. Ini stasionernya nggak bisa stabil ya, padahal ini setelannya sudah mentok ya. Nah kita perhatikan untuk TP di sini, TP-nya yaitu seimbang ya, 0. Berarti bukaannya sudah benar ya. Nah untuk selanjutnya kita akan bongkar ya di bagian aktuatornya ini, aktuator dari throttle bodinya ini sendiri. Biasanya di sini sudah ngerak ya. Sambil nunggu bongkar aktuatornya, kita bongkar CVT-nya aja ya. Kurang banyak. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini untuk kipas rumah rollernya sudah cekung ya. Bahkan top speednya akan turun ya, akselerasinya juga berkurang ya. Nah ini untuk slidernya ya, kita perhatikan slidernya di sini sudah sangat oblak sekali ya, oblak sekali. Nah ini yang menyebabkan suara kelotok-kelotok tadi. Ini untuk rollernya ya. Rollernya di sini ada yang peang ya, tapi peangnya nggak terlalu parah ya. Nanti kita akan konfirmasi ke yang punya motor ini mau diganti atau enggak. Wah, kita perhatikan di sini guys, kotorannya, tebal sekali, tebal sekali. Ini pasti nggak nyaman banget dipakainya motornya, cetak. Nah ini untuk belnya ya, topan belnya ini sudah habis ya. Bentar lagi ini putus, bentar lagi ini putus. Kita perhatikan di sini tuh, parah banget. Nah ini untuk kampas gandanya ya, kampas gandanya juga habis. Ini sebentar lagi menyentuh aluminiumnya ya, aluminium dari sepatu kampasnya sendiri. Wow, parah guys, ini kotorannya parah sekali ya, tebal. Nah bagian dalamnya juga ini grease-nya sudah habis ya, karena disebabkan di sini sealnya itu bocor. Nanti kita akan konfirmasi semua ke yang punya motor mau diganti atau enggak. Nah oke, karena ini kalau nggak diganti ini sangat vital sekali ya, dan berbahaya ya, nanti menyebabkan kerusakan pada puli ini sendiri.
Nah, oke, kita akan konfirmasi dulu, terus kita bersih-bersih, nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Nah, oke, kita lanjut ya untuk penanganan CVT Vario-nya. Nah, di sini spare part-nya udah kita sediakan ya semua. Nah, ini untuk kodenya K36 ya, K36 PAO. Nah, ini udah full set ya, full set. Kita dapat pibel, kemudian roller dan slidernya ya. Ini paket hemat dari AHM. Oke, kita buka. Nah, ini seperti ini. Nah, udah dapat slidernya juga, jadi kita tidak perlu lagi beli slider. Udah. Per kampas gandanya kita ganti pakai punya Beat ya, Beat lama. Ini kodenya KPY, ini original. Tiga-tiganya kita ganti. Ini request dari yang punya motor ya, supaya tidak cepat geredek ya. Nah, nanti mangkok gandanya juga kita akan lubangi ya, seperti biasa ya, seperti pada motor-motor Vario yang lain atau Aerox, NMAX dan PCX ya. Kita akan lubangi juga supaya geredeknya tidak terlalu cepat ya. Nah, itu bagian pulinya. Untuk sealnya udah kita ganti ya. Nah, itu grease-nya udah kita ganti baru juga. Gunakan grease yang high temperature ya, atau tahan temperatur tinggi. Nah, ini seal ini udah diganti. Oke. Nah, ini udah kita tandain ya. Kita bikin pola zigzag seperti ini. Nah, ini karena motornya harian, jadi kita lubanginnya tidak terlalu banyak ya, biar aman. Nah, kalau terlalu banyak khawatirnya mangkok gandanya itu jadi peang. Nah, ini jejak bekas terjadinya slip ya pada kampas ganda. Slip, panas berlebih, dan akhirnya mangkoknya gosong. Oke. Nah, itu untuk kampas gandanya kita ganti juga. Nah, itu untuk proses pemasangan kampas gandanya ya. Nah, ini untuk pernya kita ganti. Nah, ini untuk slidernya kita pasang ya. Nah, ini kencang sekali ya, udah dipasang nggak bisa dicabut lagi. Nah, itu tandanya slidernya masih presisi ya. Nah, beda dengan yang tadi sebelum kita ganti ya, longgar sekali, dan itu menyebabkan bunyi pada saat stasioner. Oke. Nah, untuk memasang roller ini versi saya ya, untuk versi saya, karena ini kan ada bagian yang rata dan ada yang bagian yang tidak rata ya, atau tajam di sini untuk lapisan teflonnya. Nah, kalau saya masangnya seperti ini ya. Nah, untuk arahnya seperti ini, kita balik lagi seperti ini. Nah, boleh kalian seperti ini semua, boleh kesini semua, mau di lawan arah bisa. Nah, ini seperti ini, karena prinsip kerja roller kan terlempar keluar. Nah, ini arahnya akan semakin ke sini karena rumah roller berputar ke depan. Jadi itu alasannya kenapa saya masangnya seperti itu. Nah, oke, untuk kampas gandanya sudah selesai juga ya dipasang. Nah, itu proses pemasangan rumah rollernya. Panjangnya dulu aja. Mekaniknya gagal fokus guys, belum ngopi, sudah malam, udah menunjukkan jam 8 guys. Nah, oke.
Jangan lupa ringnya dipasang ya, sebelum mur itu ring dulu ya. Jadi kita lubangi dulu mangkoknya ya. Nah, oke, kita lanjut ya untuk proses penanganan varionya. Nah, ini penampakannya setelah kita custom ya mangkoknya. Nah, ini lubangnya tidak terlalu banyak juga, jadi aman untuk harian, tidak akan mengakibatkan peang. Nah, ini di pinggirnya juga kita kasih lubang-lubang, yaitu fungsinya untuk membuang kotoran yang ada di dalam, itu fungsi utama. Yang kedua itu membuang panas ya, jadi udara yang masuk lebih banyak, tidak hanya dari sini, bisa dari lubang-lubang sini ya. Nah, oke. Nah, banyak yang bertanya ya untuk ganti oli ya, ganti oli gimana aturannya bang? Untuk ganti oli itu kalau jarak pakainya normal, kalau daerah kalian nggak macet itu bisa nyampe 2000 km baru ganti oli ya. Nah, untuk kalian yang daerahnya macet, kenapa bang bisa beda begitu ya? Karena kan kalau daerah kalian macet padat, contohnya kayak di sini di Tangerang atau di perkotaan ya, Jakarta, jarak tempuh kalian misalnya 40 kilo, kalau jarak normal kalian tempuh 10 menit, tapi karena macet kalian jadi 30 menit. Nah, sedangkan mesin putar lebih banyak dan roda berputar lebih sedikit, jadi kalau ngitung kilometer itu nggak nyampe guys, nanti olinya keburu kering. Kita lanjut, kita dengarkan ya stasionernya udah stabil atau belum. Nah, tadi untuk aktuatornya sudah kita bersihkan ya, kita tinggal menyeting bagian stasionernya. Kita matikan dulu blade-nya ya guys, ini enggak begitu jelas. Nah, ini stasionernya sudah enak ya, antara 1500 sampai 1600 ya, udah stabil, nggak kayak tadi seperti pincang ya, seperti busi mau mati. Sekarang udah enak, udah stabil ya stasionernya, yaitu disebabkan dari tadi aktuatornya kotor dan throttle bodinya juga kotor ya. Nah, untuk TPS nya ini aman ya. Nah, sebelumnya ini udah pernah diservis ya di rumah sakit lain. Nah, itu menyarankan bengkelnya untuk mengganti sensor TPS ya. Nah, padahal kan berdasarkan pembacaan di sini itu tidak terjadi kerusakan ya, jadi aman untuk TPS. Mantap guys, kita saksikan terus. Nah, itu abangnya lagi menyiapkan untuk proses infus ya, agar motornya tidak terkena virus corona guys. Ini lagi musim virus, jadi kita infus dulu biar daya tahan tubuhnya kuat. Bagi yang bosen ngedengar gua ngebacot, di skip aja guys, kayak siaran radio aja. Untuk filternya tadi udah dicek katanya guys, kata mekaniknya. Nah, dan kondisinya masih layak pakai ya. Nah, itu kita lanjut ke proses infus ya, infus injektor. Nah, menurut informasi dari yang punya motor ini 2 bulan yang lalu diservis dan ganti panbel, ganti roller, tapi ternyata setelah kita bongkar ya, kondisi panbelnya seperti itu. Nah, apakah kalian percaya 2 bulan yang lalu ganti panbel, 2 bulan serusak itu guys? Kalau bagi saya sih nggak mungkin. Dan disesuaikan dengan tekanan full pump ya. Nah, untuk ini tekanannya udah kita sesuaikan. Nah, ini langsung menuju injektor ya. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan bagian
membersihkan bagian filter di injektor ini sendiri ya. Terus poin apa saja sih yang harus kalian perhatikan? Yang pertama yaitu filter ya, kebersihan filter udara itu wajib kalian perhatikan. Nah, kalian harus sering-sering mengecek. Nah, itu untuk filter udara khususnya motor injeksi di Honda itu disarankan tidak untuk dibersihkan ya, melainkan diganti sesuai jadwal servis. Loh kok kenapa motor karbu aja dibersihkan? Nggak apa-apa ya, itu terserah kepada kalian ya. Alasannya kenapa tidak boleh dibersihkan, karena filternya mengandung minyak ya atau oli. Nah, itu didesain untuk menyerap debu ya, untuk menempel di luar dan tidak masuk ke dalam ya. Beda dengan motor karbu ya. Jadi didesain untuk throttle bodinya selalu bersih ya. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian apalagi ya, CVT, kemudian busi itu harus kalian perhatikan juga. Nah, terus untuk yang lain-lainnya seperti ya rem untuk keselamatan, rem depan, belakang, kemudian lampu ya, lampu jauh, lampu dekat, karena kalau lampunya mati untuk sekarang di Indonesia itu ditilang ya guys ya. Walaupun siang hari lampu mati itu pasti ditilang. Walaupun matinya dadakan tetap kalian yang salah guys. Nah, itu bentuk hukum di Indonesia ya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian perhatikan switch rem ya, switch rem depan belakang. Untuk lampunya nyala atau enggak kita perhatikan di sini. Nah, supaya kalau kita mengerem mendadak itu yang di belakang tahu ya. Nah, ini untuk lampu senja. Nah, ini untuk lampu plat nomornya di sini. Nah, ini mati ya. Lampu plat nomornya kemungkinan putus. Nanti kita akan coba buka itu penyakitnya apa. Nah, terus apa lagi ya? Ya seperti biasa, sen kiri, sen kanan itu harus nyala semua ya. Terus klakson ya yaitu tekanan angin ya pada ban. Nah, itu harus disesuaikan juga. Nah, untuk tekanannya berapa? Nah, kalian bisa setting kalau untuk depan 25 PSI ya, untuk belakang 30 sampai 36 PSI ya, tergantung kebutuhan. Kalau beban kalian berat terus, kalian kasih di 35 atau 32 ya PSI. Nah, kalau sendiri ya 30 udah cukup, 28 mungkin bisa. Jadi nggak terlalu mantul. Kita lanjut ya ke proses pengetesan motornya sudah nyaman dipakai atau belum. Untuk proses servisnya sudah selesai ya. Nah, kita tinggal test drive atau uji coba kenyamanan berkendaranya ya. Coba kita dengarkan dulu di bagian CVT-nya ya. Nah, ini suaranya sudah halus ya, layaknya seperti nah, itu suaranya udah standar lagi. Nah, oke. Lanjut ke proses uji coba. Nah, untuk proses test drive-nya ini langsung yang punya motor ya. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Motornya jadi galak ya guys ya. Nah, itu adalah yang punya motor joki guys, joki balap. Jadi gaya bawa motornya nah, itu proses test drive-nya sudah selesai ya. Nah, kita akan tanya
Bang, gimana rasanya Bang? Mantap. Mantap katanya guys. Nah, untuk akselerasi gimana Bang? Seperti joki aja Bang, bawa motornya Bang. Lebih Mantap, langsung mantap. jos. Kita akan lihat dulu ya top speednya di speedometernya. Nah, ini untuk top speednya 115 ya, standar. Biasanya nyampe 120 guys. Nah, untuk ini kemungkinan karena dari puli depannya ya, atau kipas rumah roller dan rumah rollernya itu sudah apa namanya, cekung ya, sudah cekung. Jadi top speednya akan mengalami penurunan, yaitu turun 5 ya, 5 kpj. Nah, oke. Cukup sekian dulu ya tipsnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini guys, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Bagaimana caranya? Ya tonton videonya, kemudian jangan lupa di like, di komen, dan share, bagikan ya. Jangan lupa subscribe juga guys. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.